Siu. Pak, maaf Koko. Lagi azan nih Koko. Koko masih hitung-hitungan duit aja. Oi lagi pusing-pusing hitung duit. Lu orang ganggu oi aja ha? Masih pusing-pusing tapi ini ada azan Koko. Koko berhenti hitung duit karena ini lagi azan Koko. Kalau oi azan, oi sholat, oi punya duit hilang. Lu orang tahu tidak? Oi pengen jadi konglong melat. Hanya. Konglong melat? Muka Koko kayak kolong melalat. Jangan Koko, tidak boleh Koko. Ini lagi azan Koko. Tolong didengarkan dulu azannya, tinggalkan dulu uangnya. Oh, begitu ya? Kan Koko yang ustadz, gimana sih? Ngapain sibuk ngitung duit ya? Makanya. Emangnya ngapain sih kau di sini? Koko di sini mau biasa ngecat panggung. Astagfirullahaladzim. Mau tahu sih ya kan Koko ustadz. Nih ibu-ibu udah pada nunggu di sini tuh. Oh iya ya, emang temanya apa sih teh? Bersihkan hati dari cinta dunia. Bener nggak? Jadi kalau Koko dengar suara azan, Koko sibuk ngitung duit, nggak mau sholat, berarti Koko cinta dunia ya? Oh iya, udah tahu kok nanya ya? Udah tahu kok nanya kan Koko nanti yang bakal tahu usianya. Oke ya Koko, udah duitnya buat saya aja dah. Enak aja. Ya Koko begitu dah. Bu. Kalau lihat duit matanya hijau, seperti pakaiannya ya sama. Saya heran deh, Koko dari tadi nih ibu-ibu kayaknya ngantuk gitu, diem aja begitu ditawarin mau duit, mau. Teteh. Ya, kok ini nih kita mau ngebahas tentang bersihkan hati dari cinta dunia. Tuh yang kayak tadi itu kan termasuk cinta dunia. Kenapa kita harus membersihkan hati dari cinta dunia? Kayaknya ini bukan cinta duit. Iya, nah duit itu kan duniawi berarti. Oh iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, presenternya Rina Nose. Tahu Nose nggak Bu? Nose, norak sekali. Hah? Apa Nose? Enggak, Nose aja. Nose aja. Teh, subhanallah, kita akan membahaskan membersihkan hati dari cinta dunia. Betul. Subhanallah, ibu-ibu. Hari ini Koko perhatikan ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu wajah-wajah ABG. Hampir berusia gocap. Koko jangan nyinggung. Masa itu ini masih usia-usia 15 gitu, ya kan? Wajah-wajahnya kayak Marsyanda ya. ABG. Kenapa ABG itu? Angkatan babe gue. Oh iya benar. Kalau ini AMG, angkatan mak gue. Lebih tua lagi dong. Subhanallah, cinta dunia, bersihkan hati dari cinta dunia. Iya. Kenapa kita mesti bersihkan hati dari cinta dunia? Itu pertanyaan teh. Kenapa kita mesti bersihkan hati dari cinta dunia? Pertama, karena ketika kita bisa membersihkan hati dari cinta dunia, maka kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Yang jauh amin, mudah-mudahan rezekinya naik. Amin. Yang jauh amin, mudah-mudahan cepat-cepat naik gaji. Amin. Yang gak jauh amin, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, di sana Allah jelaskan, yaumala yanfa'u malu wala banun. Nanti pada hari kiamat, apapun status kita, apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun keturunan kita, ingat tidak akan ada satupun manusia yang selamat illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat cuma satu. Apa itu? Satu apa dua ya? Satu. Satu. Kalau itu ya? Dua, ya. Yang selamat cuma satu. Mereka yang pulang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang suci. Ketika hidup di muka bumi yang sebentar ini, dia tidak cinta dunia. Dia tidak sombong, tidak bakhil, tidak pelit, tidak dengki, tidak memutuskan tali silaturahim, tidak iri hati, dan juga tidak cepat berburu sangka. Kenapa Teteh? Manusia itu kan ada mata, ada telinga. Ketika melihat dan mendengar, suka mengambilkan kesimpulan yang aneh-aneh. Kalau kesimpulan yang positif, namanya berbaik sangka. Namanya husnuzon. Dia bisa menata hati. Contoh, begitu Kokolim datang dipanggil nama Teh Rina Nose. Kokolim, keclek. Yang sudah pernah kenal sama Kokolim, wih ini Ustadz ganteng banget. Itu yang berbaik sangka Teh. Jangan berbohong di pagi hari Pak Ustadz. Iya. Enggak iya benar. Tapi yang belum kenal sama Kokolim, begitu Kokolim bilang kecil, ini Ustadz apa pampir?
Itu yang berburuk sangka. Mm-mm. Bu, sucikan hati. Betul? Betul. Selamat dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, kenapa kita mesti sucikan hati dari cinta dunia? Yang kedua, jangan tertipu kehidupan dunia. Karena dunia itu kata Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 20. Apa kata Allah? Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahwu. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu main-main dan sendak gurau. Hanya main-main dan sendak gurau. Kalau kita main-main, Bu, jangan tertipu. Mau main sama Kokolim nggak? Kita akan lihat Kokolim akan bermain ilusinya Kokolim. Maklum teh cerdil-cerdil. Ceramah dengan ilusi. Nah. Bu, Koko ada kain. Ini kehidupan dunia ya Bu ya, hanya main-main. Kita kali main-main itu seperti apa sih manfaatnya main-main itu? Ini kain, warna apa Bu? Merah. Merah apa putih ya? Merah. Putih hitam apa merah? Kayaknya. Hah? Merah dong. Hitam bukannya rok teteh yang hitam? Iya, itu ini merah. betul. Teteh sepakat merah? Merah. Ibu sepakat merah? Merah. Alhamdulillah, tandanya ibu masih hidup. Bisa membedakan warna. Masih ketawa-ketawa, berarti masih hidup, bisa membedakan warna. Benar. Coba Koko tanya sama mayat, nggak tahu kalau warnanya merah. Benar. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih memberi kesempatan buat kita. Betul. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kawin bagi yang belum kawin. Betul. Bu, ada yang STMJ di sini, Bu. Sudah tua masih jomblo. STMJ Ada, Bu. pasti ntar jadi telaten. Teh. Ada. Mana? Nggak nyangka saya, Bu. Ada. Ya, ada. Kalau STMJ ntar jadi telaten. Telat jadi penganten. Iya, benar. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk nabung agar bisa naik haji. Kesempatan menuntut ilmu. Dan kesempatan menuntut ilmu di acara Obat Hati di Indosiar. Setiap Sabtu dan Minggu insya Allah. Dan kesempatan-kesempatan yang lainnya Teteh. Betul, Baik Bu, betul. Koko kami hilangkan kain merah dalam sekejap mata. Kita ambil, taruh di sini. Kita akan lihat. Dimasukkan di tengah-tengah jempol. Cari, 1, hitung Bu. 2, 3, 4, 7, Hah? 10. Hah? Saya nggak bisa ngitung. 5, 6, 7. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Disimpan di mana? Coba lihat. Lah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. luar biasa. Lihat Bu, luar biasa. kita ambil. Betul. Ambil ya. Lah, muncul dari mana, Kak? Keluar. Oh iya, pinter. Bu, kenapa kainnya bisa hilang? Namanya juga main-main. Mau tahu nggak kenapa kainnya tadi hilang? Kan sulap. Coba perhatiin. Di tangan kanan Kokolim perhatiin Bu. Ada apa? Kosong. Ada apa? Ada cincin. Ada apa lagi? Ada jam tangan. Ada jempol palsu. Tuh. Ada jempol palsu. Ketika dia dimainkan, lihat Bu, main. Lalu masukin dalam jempol. 1, 2, 3, 4, masukin. Lalu begini. Oh iya, betul. Ibu langsung kaget tuh begitu tahu. Begitu Ini dicopot, namanya kirain jempolnya Pak Ustadz copot. Katanya begitu. Ini namanya main-main. Yang namanya main-main jangan tertipu. Kata Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu hanya menipu belaka. Bu, jangan tertipu. Jangan tertipu. Okay? Luar biasa sekali ya Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan kita kali ini tentang bersihkan hati dari cinta dunia. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Obat Hati. Insya Allah sejuk di hati. Iya, kembali lagi di
sejuk di hati. Oke pemirsa, sekali lagi saya mengingatkan untuk pemirsa nih yang memiliki pertanyaan, mungkin ingin bertanya langsung pada kami di sini, langsung saja kirimkan emailnya ke obat.hati@indosiar.com. Nah Pak Ustadz, Ya. Koko Lim, ya sekarang kita lanjutkan lagi nih pembahasan kita tadi mengenai membersihkan hati dari cinta dunia. Kenapa kita mesti bersihkan hati dari cinta dunia? Ibu, ada sebuah syair mengatakan, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Semuanya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Sampai Rasulullah pernah mengajarkan, Ya, jangan kau kotori, jagalah hati, jagalah kebersihan. Iya dong, kan kebersihan sebagian daripada iman. iya betul, pintar. Mentang-mentang sering ikut Koko Lim ceramah ya. So, panggil Ustazah Nose ya. Insya Allah. Rasulullah pernah mengajarkan kepada Umar ibn Khattab. Ibu kenal Umar ibn Khattab, Bu? Di mana kenalannya? Tahu Pak Tahu, Ustadz, ya. tapi kenalnya enggak. Kenal enggak di dalam sejarah ya? Iya, betul. Umar ibn Khattab suatu hari Rasul pernah memegang bahu Umar, Bu, gini. Wahai Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Wahai Umar, jadilah kamu kehidupan dunia ini seperti orang yang mengembara. Orang yang sedang dalam perjalanan, Bu. Bu, asli dari mana, Bu? Ibu tengah deh, Ibu. Ibu badannya gemuk ya, Bu ya? Kalau tahu badan gemuk bahasa Cinanya apa, Bu? Apa? Badan gemuk bahasa Cinanya lu king kong. Ah, kingkong dong. Subur, Ibu, subur. ah? Subur. Subur. Ibu asli dari mana, Bu? Ciamis. Ciamis. Ciamis, Jawa Barat. Ibu dari Jakarta mau ke Ciamis. Kan tujuan ke Ciamis nih, Bu. Jadilah ibu seperti orang dalam perjalanan, Bu. Ciamis ini tujuan kita, Bu. Tujuan hidup kita. Karena tujuan ibu mau ke Ciamis. Tujuan kita kemana, Bu? Akhirat. Dunia ini perjalanan nih, Bu. Ibu nanti di pom bensin berhenti. Jadilah seperti itu. Hanya sementara. Persinggahan. Sampai Umar Ibn Khattab mengatakan, dilanjut sama Umar Ibn Khattab, ketika kalian begitu, ketika kalian berada di sore hari, jangan nunggu di pagi hari. Ketika di pagi hari, jangan nunggu di sore hari. Artinya apa? Kita selalu berjuang, Bu. Ingatlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ingatlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Itu pesan Rasul kepada Umar bin Khattab, dan Umar melanjutkan perkataan Rasul yang tadi. Begitu, Teteh. Begitu, luar biasa sekali ya. Nah ini ibu-ibu nih mungkin ada yang masih belum paham mungkin, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dari masalah-masalah pribadi juga mungkin, atau dari teman-temannya ya. Mewakili silakan ibu-ibu. Ibu mau bertanya silakan Ibu. Berdiri ya Bu, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Oya Husen dari Majelis Taklim Al Muawanah, Ya. Komplek Yonhub Mabad, Jalan Pos Ya. Pengumben, Kelapa 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ya, lengkap amat alamatnya ya Bu ya. Provinsi, Bu, provinsi. Sini. Jakarta. Yang saya ingin tanyakan kepada Koko Lim, apa arti hadis beramalah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Husin ya? Iya, betul. Ibu Husin. Teteh pernah dengar hadis ini enggak? Kayaknya pernah. Pas tadi Ibu bilang, saya jadi langsung tahu. Oh ya, berarti baru dengar sekarang ya. Tapi kan pernah berarti. Emang nose ya. Iya, betul. Beramal untuk dunia seolah-olah kita hidup untuk selamanya. Ingat Ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah, jangan salah. Sebagai ulama mengatakan ini bukan hadis, tapi ini perkataannya para sahabat. Sahabat yang mana?
Yang jelas perkataan sahabat bunyinya begini. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau besok akan mati. Di sini sahabat tidak mengajarkan bahwa kehidupan dunia sama kehidupan akhirat itu seimbang 50-50. Apa call the friend? Ya, bukan 50-50 kuis, aja ya. bukan kuis 50-50. Bukan kuis ya. Bukan 50-50 loh Bu ya. Kenapa bukan 50-50? Karena di dalam surat Duha Allah jelaskan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagimu wahai Muhammad, termasuk kita umatnya, daripada kehidupan yang pertama yaitu dunia. Coba Ibu kita teliti perkataan tadi. Beramallah untuk duniamu seolah kau hidup selama-lamanya. Bayangkan teh, bayangin. Kalau kita beramal dalam urusan dunia Bu, kita bayangkan Bu, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Kalau kita hidup selama-lamanya, buat apa sih tergesa-gesa mengerjakan urusan duniawi Bu? Buat apa sikut kanan, sikut kiri, menghalalkan segala cara, jilat atas, jilat bawah, betul? Uang kita hidup selama-lamanya kok, besok kita masih hidup. Minggu depan masih hidup, tahun depan masih hidup. Kita hidup selama-lamanya. Urusan dunia, bayangkan kita hidup selama-lamanya. Artinya apa? Slow but sure, santai tapi pasti. Ide. Tapi urusan akhirat, kita disuruh bayangin. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau besok akan mati. Bu, Ya. masih hidup? Andaikan sekarang nih malaikat Jibril, malaikat siapa untuk penyambut nyawa Bu? Israel. Malaikat Jibril penyampai wahyu. Malaikat Malik penjaga api neraka. Penjaga surga namanya malaikat Ibu pinter. Datang malaikat Israel tuh, ngabarin, wahai ibu-ibu yang hadir di acara Obat Hati Indosiar ini, ingat Bu, besok kalian bakal mati. Apa yang kita lakukan Bu? Pasti kita akan bersungguh-sungguh karena tahu besok akan mati. Betul Bu? Artinya urusan dunia santai tapi pasti. Tapi dalam urusan akhirat Bu, kita harus bersungguh-sungguh. Nah tapi Pak Ustadz, ini apa nih balasannya dari Allah nih ketika Allah mengetahui bahwa kita lebih mencintai dunia daripada akhirat? Apa itu balasannya? Nah, tapi jawabannya disimpan dulu. Ya, baru nanti kita akan selesaikan pertanyaan dari jawaban dari Pak Ustadz mengenai pertanyaan saya tadi, balasan dari Allah kepada hambanya yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Tapi jangan kemana-mana, sebelumnya kita ikuti dulu yang satu ini. Tetap di Obat Hati, insya Allah sejuk di hati. Sejuk di hati. Nah, Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi yang tadi. Pertanyaan saya kan belum dijawab tuh. Betul. Bagaimana, apakah balasannya dari Allah kalau Allah mengetahui bahwa kita lebih mencintai dunia daripada akhirat? Kok jeruk makan jeruk teh? Hah? Katanya kan ustazah, kok nanya sama Koko? Ah, saya ustazah. Amin ya Allah, mudah-mudahan Ustazah ya. bagi anak-anak teteh. Amin, amin, amin. Ustazah itu guru ya Bu ya. Nah, balasan bagi orang yang terlalu cinta dunia di Al-Quran Allah jelaskan Bu. Kita cari Al-Qurannya ya Bu ya. Kalau aku sebutin suratnya, ayatnya, Ibu nggak mau ngaji akhirnya. Betul, Kita cari. Bunyinya begini. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang ingin hendak bagian dalam urusan dunia, kami beri, kata Allah. Nih, beri. Tapi ingat, nanti pada hari akhirat dia tidak mendapatkan bagian di akhirat, hanya untuk dunia. Nih.
Padahal kita habis sholat selalu berdoa loh teh. Doa sapu jagat. Bagaimana Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kami minta kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Kita minta di dunia bukannya di dunia Bu, tapi kita juga minta di akhirat. Tuh, kemarin ada orang haji teh. Suami istrinya 2. Satu namanya Hasanah, satu namanya Musyrifah. Ketika mau tawaf suaminya nggak bisa doa. Yang dia doa cuma yang dia hafal cuma doa sapu jagat. Istrinya pesan, "Bang, nanti abang ketika tawaf bang, jangan lupa ya bang doain Hasanah bang." Kata istri kedua, "Musyrifah juga ya bang ye." "Tenang, tenang, ntar abang doain." Begitu mutar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tawaf kedua sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Si Musyrifah Bu manyun Bu. "Bang, dari tadi kok yang didoain kok hasanah-hasanah mulu bang. Musyrifah kapan dong bang?" "Ya Allah ya Rabbana Bu, hasanah sini bukan nama orang Bu, tapi artinya kebaikan. Makanya kalau doa harus tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya lebih baik pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Cina. Nggak bisa bahasa Cina, pakai bahasa isyarat. 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 Pantes teh. Kayak tetangga Koko yang kemarin tuh. Iya benar. Iya begitu ya. Oh jadi begitu ya Ustadz ya. Iya. Baik kalau gitu ini ibu-ibu, di antara ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya lagi pada Koko Lim. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyonya Sumar Furkondal Diri dari Majelis Taklim Al Muawana, Komplek Yon Hubdet Hubat, Jalan Pos Pengomben, Kelurahan Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Iya, Lengkap nih, lengkap banget. Nanti banyak yang datang deh ke rumah Ibu habis ini ya Bu. Iya. Kokoh Lim yang imut-imut, Alhamdulillah. dan Teteh Rina yang cantik jelita. Alhamdulillah Ibu. Saya mau bertanya kepada Kokoh Lim, Teh. Iya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana apabila seseorang yang kaya raya, hartanya banyak, dia menganggap bahwa hasil itu adalah jerih payahnya sendiri. Padahal kita sebagai umat muslim mengetahui bahwa segala sesuatu itu adalah rezeki dari Allah. Betul. Oleh karena itu saya mohon penjelasan Kokoh Lim, bagaimana yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul juga ya Koko ya. Iya. Kita kan kadang-kadang udah kerja keras gitu, dapat rezeki. Ini kan hasil kerja keras saya, tapi melupakan Allah gitu. Alhamdulillah Teteh Koko dibilang imut-imut ya. Iya. Beli selimut di tanah kusir. Artinya? Koko Lim imut banyak yang naksir. Iya. Ya. Iya benar-benar. Begini Gitu, Teteh. gitu. Jadi kalau ada orang beranggapan, Oi kerja, Ali Oi punya duit nih. Oi cari, ini kan hasil usaha Oi. Iya. Kalau ada orang beranggapan seperti ini Ibu, pemirsa yang berbahagia, dia cari uang, banting tulang siang dan malam, penataran P7, pergi pagi, pulang pagi, penghasilan pas-pasan. Kadang-kadang jarum super, jarang di rumah suka pergi. Oh iya. Yang paling jarum senior Teh. Apa jarum senior? Jarang di rumah senang istri orang. Iya. Nauzubillah, Bu. Bu, ketika cari duit siang dan malam dapat duit, dia mengatakan ini bukan dari Allah tapi usaha saya sendiri. Anggapan ini tidak benar. Bahkan dia sudah mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingkari nikmat Allah. Di dalam surah Saba ayat 15 Allah berfirman, "Kulu min rizqi rabbikum washkurulah." Makanlah rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Rezeki itu datangnya dari Allah. Lalu syukuri rezeki tersebut. Kalau ada orang mengatakan ini usaha dari usaha saya bukan dari Allah, jujur ketika dia berusaha dia tidak punya iman, bahkan dia hanya punya akal. Dia punya akal tapi dia tidak punya iman. Kenapa? Dia mengatakan dikit-dikit terima kasih. Tahu terima kasih Bu?
terima kasih. Terima dari Allah, kasih. Terima kasih. Wa mimma razaqnahum. Apa-apa yang kami berikan kepada mereka kita terima tuh Bu. Rezeki dari Allah. Kasih, yungfikun, kasih. Terima kasih, kita terima, ngumpet. Terima terima ketika ngumpet. sudah sedekah pakai tenang ke dalam. Mengasih Jujur loh Ustaz. Bu, Teh. Iya betul. Koko Lim itu ketika belum beragama Islam, ayah Koko itu sempat belum masuk agama Islam Bu. Maaf sampai meninggal dunia belum sempat hijrah ke agama Islam, belum dapat hidayah. Maaf Ibu ya. Ketika Koko ajakkan beliau agar memeluk hidayah Allah, jujur beliau tidak mau mengikuti agama yang Koko anut sekarang ini. Beliau mengatakan kalau oi masuk Islam, lu orang tahu tidak oi mah lugi. Loh, kenapa lugi Papa? Lu orang tahu tidak, Islam itu kan banyak aturannya, mesti bayar zakat. Wajib tahu zakat Bu? Rukun Islam yang keberapa? 3. Belum lagi tuh bayar sodakoh. Oi capek-capek cari duit, ngapain oi kasih ke orang? Oi mah lugi. Kenapa mengatakan rugi dia Bu? Karena beliau menganggap usahanya usaha sendiri, bukan dari Allah. Padahal kalau orang bersedekah dia mengatakan rugi, zakat rugi, dia itu hanya punya akal, dia tidak punya iman. Kalau akal mengatakan teh rugi. 10 kurang 1 tinggal berapa? Bertambah berkurang? Berkurang. Rugi apa untung? Rugi. Namanya ilmu matematika, ilmu akal. Kalau pakai akal rugi. Tapi kalau kita sedekah, zakat, kita punya iman. Kalau beriman kita nggak rugi Bu. 10 kurang 1 tinggal 9. 1 kita keluarkan, kita punya iman. Beriman kepada Allah, beriman dengan firman-Nya Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan yang kita keluarkan Allah ganti 10 kali lipat. 10 kurang 1 tinggal 9. Satunya diganti jadi 10. 10 tambah 9 menjadi 19. 10 kurang 2 tinggal 8. 2 yang kita keluarkan Allah ganti 10 kali lipat. 2 kali 10 20 tambah 8 28. Islam kalau kita punya iman, semakin kita banyak bersedekah, berzakat, infak sebagainya, kita bukan semakin miskin, justru kita semakin kaya. Jadi paham Ibu ya? Oke. Saya nggak paham Pak Ustadz. Lah, kenapa nggak paham Teteh? Karena saya nggak bisa hitung-hitungan. Jadi kalau ngitung mesti mikirnya agak lama gitu Pak Ustadz. Tapi luar biasa sekali Pak Ustadz. Kemarin ketika nagih utang ngitungnya penceng banget kok. Kalau uang Teteh. hitungnya beda. Kalau 1 tambah 1 2 kali sekian nggak bisa. Ya Pak Ustadz ya. Kalau bukan uang tawado, kalau duit tawadut, tahu warna duit. Iya bener, tahu warna duit ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita ya. Pemirsa juga yang ada di rumah. Tidak lupa juga saya ingatkan untuk mengirimkan email Anda, pertanyaan Anda ke kami ke obat.hati@indosiar.com. Jangan kemana-mana, tetap di Obat Hati. Insya Allah sejuk di hati. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى من هذا كل كمال ماذا يعبر عن علاك ماذا يعبر عن علاك مقالي. Iya, pemirsa kembali lagi di Obat Hati. Insya Allah sejuk di hati. Baik, Koko, Ya. kita akan memulai lagi perbincangan kita nih. Melanjutkan lagi yang tadi. Ini kayaknya Koko sudah siap dengan sulap-sulapan ya nih Koko? Iya, nanti kalau ada pertanyaan, Koko jawab plus dengan filosofi sulapnya. Oh Jadi gitu. kita tidak hanya bisa mendengar, tapi kita melihat realnya langsung. Oh, Tapi betul. ingat, ini hanya ilusi. Hanya ilusi bukan, saja ya? bukan pakai jin, bukan magic. Nauzubillah. Islam tidak boleh bermain sama jin. Betul. Tidak boleh bermain magic, hukumnya syirik, sudah menduakan Allah. Bu ya, Betul jaga sekali. hati. Ilusi, triknya Koko Lim Hai Tai. Hah? Apa? Nama aslinya Koko Lim, nama Cina Lim Hai Tai. Jangan Oh, jangan dipanjang-panjangin Oh, Mbak Teteh iya, ya. iya. Udah, kita stop saja. Kemarin Tidak usah dibahas. Teteh kemarin manggil Koko gimana? Apa? Waktu jadi pembawa acara di Koko kemarin di Tabligh Akbar tuh Teteh. Gimana? Kepada yang terhormat Ustadz Limbau Tai. Lim Hai Tai dipanggil Limbau Tai, Bu. Bagian namanya begitu. Oke, Pak Ustadz, ini ada pertanyaannya. Pak Ustadz mau yang dari email dulu atau dari penonton dulu?
dari Email ya? email boleh? dulu Dari boleh. email ya, kalau gitu nih dari email dari Martiasmono Mulyarto. Ya, namanya lumayan susah nih ya, dari Bogor, Bogor ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih, bagaimana caranya agar kami terbebas dari hutang, katanya gitu. Karena selama ini kami sudah berdoa sesuai dalam Quran dan hadis, tapi sampai kini hutang-hutang tak kunjung lunas, bahkan cenderung bertambah. Bagaimana ya? Jadi dia udah baca Quran, sesuai baca Qurannya dalam hadis gitu, sudah beribadah, tapi hutang-hutangnya tidak terlunasi. Ya mungkin nggak dibayar-bayar ya. Jadi cuma doa aja, ya Allah lunasin hutangnya, ya Allah lunasin hutangnya, ya nggak lunas-lunas dong Pak Ustadz. Jadi Pak Bapak ini selalu berdoa sudah. Berdoa udah. Tapi kok utangnya masih belum terlunasi ya? Bahkan cenderung nambah katanya gitu. Jadi kalau utang bisa nambah ya? Begini Bu. Emang hobi kayaknya Bapak ini ya. Ngutang. Susah ini wajah-wajah ngutang semua nih. Teteh juga wajah-wajah ngutang. Enggak ah. Kita ngutang loh sama Allah loh. Oh iya betul. Utang-utang amal kebaikan Utang loh amal Teteh. kebaikan, betul. Ibu subhanallah, kalau berbicara masalah utang tentu berbicara masalah duit. Duit bahasa Arab fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Betul. Duit. Betul. Kalau dia sudah doa, ternyata dia masih belum melaksanakan duit. Duit D-U-I-T. Sudah doa, sudah. Doa itu sama dengan sholat. As-sholatu logatan, sholat menurut bahasa artinya doa, artinya doa. Sudah sholat, sudah doa, sudah sholat, mesti ada U-nya apa? Usaha. Faiza kudiyatis sholatu, kalau sholat sudah kalian kerjakan, fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalian harus bertabaran di muka bumi ini dalam rangka menggapai karunia Allah. Sudah doa mesti ada usaha. Al-Jumu'ah ayat 11. Beliau sudah doa, sudah usaha belum? Oh sudah nih Pak Ustadz. Sekarang pertanyaan, usahanya yang baik dan halal tidak? Terus usahanya bisa menjaga hati tidak? Jangan ketika usaha sebelah jual bakso nih, dagangnya laris, ikut-ikut jual bakso kita sebelahnya Bu. Ini halal tapi tidak baik. Sementara perintahnya halalan thayyibah, halal juga baik. Ini namanya Bu tidak bisa menjaga hati Bu. Utamakan tali silaturahim. Lalu usaha yang baik kenal putus asa tidak? Kalau tidak putus asa, sudah. I-nya apa? Ikhlas belum? Kalau sudah doa usaha mesti ikhlas. Karena ruh dari doa, ruh dari usaha adalah ikhlas. Beramal tanpa ikhlas, jasad tanpa ruh. Doa sudah, usaha sudah, ikhlas sudah. T-nya apa? Ya tawakal, serahkan kepada Allah. Betul. Insya Allah akan berkah. Iya betul. Berarti jangan cuma berdoa aja ya Pak Berdoa Ustadz aja. ya. Masih ada usaha. Harus ada usaha juga. Ikhlas juga. Tawakal. Dan tawakal. Insya Allah dapat duit. Insya Allah ya Pak Bukan duit Ustadz. berupa materi aja. Iya. Tapi duit keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, nah dari ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iskholifah Sugiarto dari Majelis Taklim Al-Muawanah Komplek Yon Hubat Kelapa II. Yang akan saya tanyakan kepada Kolim, apakah cinta kepada pasangan kita, pasangan hidup kita, suami kita, anak-anak kita termasuk cinta dunia? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Teteh ya. Rasul mengajarkan kita boleh cinta istri, boleh cinta anak. Tapi ingat cintanya karena Allah. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, imannya telah sempurna. Tapi kalau jujur, kalau dia cinta istri, cinta anak, wajar Bu. Itulah tabiatnya manusia. Ali Imran ayat 14 Allah jelaskan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu dihiasi cinta kepada perhiasan dunia. Dibuat indah pandangan kita ibu terhadap cinta dunia. Keinginannya apa? Cinta kepada wanita, kepada walbanin, kepada anak-anak. Betul Bu? Apalagi? Wal khailil musawwamah, betul? Apa? Wal munqata zina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wa minan nisa' wal banin wal qanatil munqatara wal qanatil munqatarah. Apa namanya? Harta yang banyak Bu, dari jenis emas, minal fiddah, minaz zahab, minal fiddah, dari emas, dari perak. Terus juga kepada haras, wal khailil musawwamah, kepada
kuda-kuda pilihan, Bu. Kalau dulu kendaraannya kuda, Bu. Kalau sekarang berubah, cinta kepada mobil. Mobilnya dikoleksi begitu macam, banyaknya luar biasa. Ada lagi kepada motor. Lalu wal haras, kepada sawah, Bu. Kita suka investasi tanah nggak, Bu? Suka beli, ada duit, beli tanah sono. Itulah manusia, kata Allah. Tapi ingat, wallahu inda husnul ma'ab. Tetapi sebaik-baik cinta kita adalah cinta kepada Allah. Kenapa? Kita kembali kepada Allah. Setuju, Bu? Setuju, betul. Berarti Ada yang ketiga, Teh. termasuk cinta dunia. Cinta ya? dunia. Iya, betul. Niatkan, Teh, cinta istri, cinta anak, cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain, Ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dian, bukan Dian Hitam ya kok. Nggak ada yang bilang juga, Bu. Dari Majelis Al-Mu'awanah, Komplek Mabat, Kelapa II. Iya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menyeimbangkan cinta kita kepada Allah agar bisa hidup seperti sufi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik, Teh. Bagaimana menyeimbangkan kehidupan kita supaya kita itu bisa cinta kepada Allah seperti cintanya kehidupan para sufi. Iya, betul. Teteh juga sufi, Bu. Suka TV. Iya, sufinya beda lagi dong. Koko juga sufi. Apa Suka itu masuk sufi? TV. Oh iya, betul. TV mah gede ya. Iya, benar. Sufi itu apa sufi? Sufi itu dari kata sofa, soft, suci. Artinya apa? Dia selalu mensucikan hati dia. Namanya sufi. Bagaimana cara kita menyeimbangkan kehidupan kita supaya sufi? Pertama, ingat mati, Bu. Karena kata Rasul kalau orang ingat mati itu akan membuat dia zuhud. Akan membuat dia tidak terlalu cinta kepada kehidupan dunia, kata Rasul. Ingat mati. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti itu sudah pasti hak. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Akan kembali ke asalnya. Kita lihat, Bu. Ini air teh. Air teh. Teh ini airnya warnanya kecoklat-coklatan. Aslinya airnya warna apa? Putih. Putih apa bening, Bu? Bening. Kalau putih namanya air Susu. Kalau minum susu harus pakai es. Susu nggak pakai es namanya UU. Es susu. Kalau susu harus pakai es. Susu warnanya putih. Aslinya air bening. Dia pun bisa kembali ke aslinya, Bu. Seperti ini. Coba salawat, Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Luar biasa. Ini mengandung filosofi bahwa segala sesuatu akan kembali ke asalnya. Kita aslinya milik Allah, pasti kembali kepada Allah. Kita aslinya dari tanah, pasti kembali ke tanah. Jadi pertama ingat mati, supaya bisa menyeimbangkan kehidupan kita jadi orang sufi. Orang sufi, Bu, selalu ingat mati loh, Bu. Yang terakhir, yang kedua, supaya kita bisa jadi menyeimbangkan kehidupan, yakinlah ibu bapak yang berbahagia bahwa di dunia ini yang kita miliki tidak ada yang abadi. Betul. Ar-Rahman 26 dan 27, kulluman alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Bu. Sini ada air susu. Betul? Ini gelas. Kita lihat. Coba sekarang kita salawat bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balimako sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, ya Rabbi, minta duit 1 peti buat ongkos naik haji, sisanya untuk kawin lagi. Sisanya untuk anak, istri. Tadi susunya dituang ke si? Tidak yang abadi. Semuanya bisa hilang. Nggak ada apa-apanya. Kan sudah dikatakan, tidak ada yang abadi. Semuanya bisa hilang. Susu pindah gelas bisa hilang. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat mati, yakin semua dunia ini tidak ada yang abadi. Insya Allah kita bisa menyeimbangkan kehidupan kita sehingga tidak terlalu cinta dunia.
Oke? Amin, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas surprise-nya. Saya kaget kirain mau disiram ya, ternyata nggak ada. Baik, luar biasa sekali ya pembahasan kita kali ini tentang bagaimana kita mengurangi ya rasa cinta kepada dunia ya, lebih kepada cinta kita kepada Allah. Baiklah pemirsa, saatnya kita berpisah nih ya Pak Ustadz ya, tapi jangan khawatir, kita akan berjumpa lagi tentunya di Obat Hati. Dan bagi Anda yang ingin bertanya mungkin langsung kepada kami, langsung saja kirimkan emailnya ke obat.hati@indosiar.com. Kita akan Sebentar, ketemu Teh. lagi ya, kenapa? Angkat tangan semuanya biar berkah, Bu. Oh iya betul, Dibalik kan? dibalik. Dadah. Dah. Ya Pak Ustadz kirain mau apa ya. Udah kalau gitu nanti kita akan bertemu lagi ya. Sampai jumpa tetap di Obat Hati. Insya Allah sejuk di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.